Teman-teman yang terkasih, setelah kita membahas tanda-tanda ketidakdewasaan rohani, kini saatnya kita beranjak ke langkah-langkah nyata untuk bertumbuh dalam iman. Apakah kamu sudah siap untuk memulai perjalanan ini? Kedewasaan rohani bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam dan secara mistis. Itu adalah perjalanan yang memerlukan komitmen, kesabaran, dan keterbukaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di episode ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk meninggalkan sifat-sifat duniawi dan bertumbuh dalam kasih dan iman. Siapkah kita mengambil langkah-langkah ini dan menjadi dewasa dalam Kristus? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3, Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai bayi dalam iman. Mereka masih belum bisa menerima ajaran yang lebih dalam karena masih dikuasai oleh sifat-sifat duniawi. Tetapi kabar baiknya adalah kita semua bisa bertumbuh, dan kedewasaan rohani itu bisa dicapai ketika kita mengambil langkah-langkah yang tepat. Mari kita lihat apa saja langkah-langkah tersebut. Langkah pertama adalah memperbaharui pikiran. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Artinya, kita harus membiarkan firman Tuhan memperbaharui cara kita berpikir dan cara kita melihat hidup. Bagaimana caranya? Dimulai dari mengisi pikiran kita dengan kebenaran Alkitab dan membiarkan Roh Kudus memimpin cara kita membuat keputusan. Tanpa persekutuan dengan Allah dan firman-Nya, dan juga memberikan respon yang tepat dalam bimbingan Roh Kudus terhadap tantangan dan peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini, mustahil menjadi dewasa. Tanpa persekutuan karib dengan Allah dan firman-Nya, kekristenan kita tidak berdaya dan mati. Yang ada hanyalah keagamawian tanpa nyawa. Langkah kedua adalah belajar merendahkan diri. Salah satu tanda dari ketidakdewasaan rohani adalah keinginan untuk selalu benar dan mendominasi. Namun, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengedepankan kasih. Menjadi dewasa dalam iman berarti kita belajar mengutamakan kepentingan orang lain, mengampuni, dan tidak memaksakan kehendak kita. Langkah ketiga adalah bergantung pada Roh Kudus. Kedewasaan rohani tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Tuhan untuk memimpin kita dalam segala kebenaran. Ketika kita terus bergantung pada diri sendiri, kita akan mudah jatuh ke dalam godaan dan konflik. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, Dia yang akan membawa kita menuju pertumbuhan yang sejati. Bayangkan saat kamu berhadapan dengan situasi sulit dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu konflik dengan teman kerja,
masalah dalam keluarga, atau godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar? Di mana kita menaruh kepercayaan kita? Apakah kita mencoba mengatasinya dengan kekuatan sendiri, atau kita meminta tuntunan Roh Kudus dan membiarkan Tuhan yang bekerja? Kedewasaan rohani terlihat saat kita memilih untuk bergantung kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap situasi, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Teman-teman, perjalanan menuju kedewasaan rohani adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Hal ini memerlukan latihan, kedisiplinan, dan konsistensi. Tapi ingatlah, Tuhan selalu bersama kita di setiap langkah. Ketika kita mulai memperbaharui pikiran, belajar merendahkan diri, dan bergantung pada Roh Kudus, kita sedang berjalan menuju kedewasaan dalam iman. Tuhan ingin kita bertumbuh, bukan sekadar menjadi orang percaya yang stagnan. Dia menginginkan kita meninggalkan susu dan mulai menerima makanan keras, ajaran-ajaran yang lebih dalam, dan kehidupan yang dipenuhi oleh kasih dan kebenaran. Mari kita berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah ini, memperbaharui pikiran, merendahkan diri, dan bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Mulailah hari ini. Jangan biarkan hidup kita terjebak dalam keduniawian dan ketidakdewasaan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi lebih seperti Kristus, yang adalah teladan sempurna dari kedewasaan rohani. Itulah tujuan hidup kekristenan kita. Teman-teman yang terkasih, perjalanan menuju kedewasaan rohani membutuhkan komitmen dan kemauan untuk berubah. Tetapi kita tidak melakukannya sendiri. Tuhan bersama kita, dan Roh Kudus memimpin setiap langkah. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perjalanan menuju kedewasaan rohani. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bersama-sama dalam menempuh perjalanan iman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.